إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والحوض الأعظم شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جناب البغدادي شيخ باودين النقشبندي وسلسلة الطريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وسلسلة الطريقة شاذلية وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الشيخ زين الدين الماليبري إلى حضرة الشيخ بكر شطا وإلى حضرة خصوصا إلى روحي Kanjeng Sultan Agung wa ila hadrati Ki Ageng Sedang Rapia wa ila hadrati Panembahan Senopati wa ila hadrati Ki Ageng Pemanahan wa ila hadrati Yang Ki Ageng Selawian wa ila hadrati Khusan ila ruhi Yang Ki Ageng Selo wa ila hadrati Yang Ki Ageng Das Mendawa Yang Ki Ageng Sekotaro wa ila hadrati Yang Amangkura Tegal Arum wa ila hadrati Yang Amangkura Jawi wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati masyayikh Lirboyo masyayikh Kewakian masyayikh Al-Mu'aid Mangguyi dan masyayikh Faqih Kemansilo wa ila hadrati khusun masyayikh Maunasari masyayikh Munabim Rabia khusun Gai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Al-Munawwir wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una in barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ila hadrati Gai Haji Muhammad Nur Suha Gai Haji Somo Dzikra Lasimin wa usulihim wa furuhim wa ahli kuburi Jamaah Masjid Agung Surakarta wa usulihim wa furihim lahumul Fatihah. Pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in dengan hasyiahnya kitab I'anatul Talibin pada bab sutroh atau bab pembatas ketika kita melakukan sholat. Jadi kalau sholat itu dalam syariat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk tidak lepas. Kita sholat kemudian depan kita nggak ada apa-apanya. Tapi dianjurkan ketika kita sholat itu depannya ada sutroh, ada pembatasnya. Entah pembatas itu berupa sajadah atau pembatas itu berupa tembok jidar atau pembatas itu berupa tombak yang bisa menjadi pembeda, yang bisa memberikan pemahaman bahwa kita sedang melakukan sholat. Itu adalah perintahnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz 1 halaman 321 cetakan Darul Kutub Ilmiah. Wa nudibalan den sunatake limusolli keduwe wong kang salat apa tawajjuhun madhep linah wijidarin maring sepadane tembok au amudin utawa teken mingkule syahsin saking saben-saben syakhisin saking saben wong tulur tifaihi sulusan dirain. Jadi kemarin kami sampaikan terkadang Pak tenggene kitab niku pengarang kitab menggunakan kalimat wayustahabbu. Terkadang menggunakan kalimat wayundabu. Terkadang menggunakan kalimat wayusannu. Jadi nek jenengan padosi teng terjemahipun manane sama, dianjurkan. Tapi tiga kalimat itu memiliki makna berbeda. Di dalam kitab Lisanul Arab dikatakan bahwa an-nadbu lughah ad-du'a wal his wa talab wa minhul mandub fi syar'i ay al-madruh. Jadi menurut kitab Lisanul Arab juz 1 halaman 753 mengatakan bahwa kalau kalimat itu dimulai dengan wayundabu atau wanudiba, maka kalimat tersebut itu adalah kalimat yang menunjukkan doa dan motivasi. Kemudian sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan oleh syariat itu adalah dimulai dengan kalimat wayundabu. Kemudian juga dikatakan di dalam syarah Waraqat oleh Syekh Tajuddin Fakhrul Abdurrahman bin Ibrahim Farozi Al-Misri Asy-Syafi'i, beliau mengatakan wal mandub
ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu wa yu'aqibu ala tarkih. Suatu kalimat di dalam kitab kok dimulai dengan kalimat wayundabu atau wanudiba, maka kalimat tersebut kalau diamalkan akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan akan mendapatkan yaitu tidak akan mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di Anas sendiri dikatakan wa huwa lughatuz ziyad syar'an ma yusabu ala wala faslun fi sholatin nafli yu'aqibu ala tarki wa yu'abiru anhu bitatawwu' was sunnah wal mustahab wal mandub. Ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan kesunatan yang berupa mandub, kemudian yang berupa mustahab itu sendiri. Ada perbedaan daripada makna tiap-tiap kalimat di dalam hal tersebut. Kemudian kalau tatawu kan ada itu kita sholat tatawu. Tatawu itu sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas inisiatif sendiri, akan tetapi masih dalam keterangan syar'i, itu tatawu. Jenengan misalnya melakukan sholat, saya tak istiqomah sholat hajat setiap sebelum sholat duha, itu mboten napa-napa, itu perkara sunnah, tidak ditetapkan syariat tapi ada canolan syariatnya. Memang sholat hajat itu boleh kapanpun, maka itu bisa masuk kepada tatawu. Kemudian yang dimaksud dengan mustahab, yang dimaksud dengan yustahabu, itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW satu kali atau dua kali, seperti sholat duha, melakukan bekam dan lain sebagainya. Jadi kalau kalimat di dalam kitab kok wa yustahabu, maka maksud daripada ulama itu bahwa perkara tersebut itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, entah satu kali, dua kali dan seterusnya. Kalau yundabu itu sering-sering untuk dilakukan. Itu perbedaan wa yustahabu, wa yundabu, wa yusannu dan tatawu. Itu memiliki perbedaan sendiri-sendiri di dalam kitab. Dengan misalnya membaca di dalam Al-Qur'an ada wa khalaqa dan wa ja'ala, itu kalau jenengan baca terjemahnya sama-sama menjadikan, menciptakan. Tapi kalau kita mengkaji dari segi ilmu lughat, memang dua kalimat itu memiliki makna yang berbeda. Kalau ja'ala itu pasti kalimat yang jatuh setelahnya, kalimat yang sifatnya itu harus diikhtiari dulu, harus diusahakan dulu, baru diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalimat itu dimulai dengan khalaqa di dalam Al-Quran, maka tidak bisa, sudah nas, itu sudah menjadi haknya Allah, jenengan tidak bisa melihat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jodoh itu jatuh setelah khalaqa. Jodoh itu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah ikhtiar. Jodoh itu sudah dinas. Kalau tidak jodoh, masih dicari tetap tidak akan ketemu. Tapi kalau masih itu jodoh, walaupun tidak dicari pasti akan ketemu, karena jatuh setelah khalaqa. Tapi kalau jatuhnya setelah ja'ala, harus ikhtiar dulu, harus menggeh-menggeh dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kebahagiaan, rahmatnya Allah, kemuliaan, rizki itu harus bekerja, harus ikhtiar. Punya anak itu harus ikhtiar. Gak ada orang habis nikah tidur sama istrinya di kamar, gak ngapa-ngapain tiba-tiba punya anak, gak mungkin. Harus menggeh-menggeh dulu kemudian baru punya anak. Ini perbedaan antara khalaqa dan ja'ala. Maka di dalam kitab itu kita harus memahami, terkadang ada satu kalimat yang seakan-akan maknanya sama tapi maksudnya berbeda. Kemarin kami sampaikan wa yustahabu bab zikir, berarti Rasulullah mengamalkan beberapa kali. Kalau wa yundabu, Rasulullah itu melakukan hampir secara terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu, disunnahkan. Jadi disunnahkan kita itu kalau sholat di depan kita ada temboknya. Tembok itu atau pembatas itu minimal yaitu 2/3 hasta, 2/3 ziro. Nah cara teng Arab, cara teng kene guru kula ngitung niku 1 ziro itu 48 cm.
Artinya paling tidak di depan kita itu ada yaitu pembatas yang tingginya 2/3 daripada dhira itu sendiri. Kemudian jaraknya seberapa? Jaraknya dari kita itu 3 hasta. Dari 48 cm kali 3. Wis gampangane 150 cm. Artinya apa? Jarak antara ini dengan soft berikutnya kalau bisa yaitu 150 cm. Ya ini menyesuaikan saja. Kalau di Arab orangnya tinggi-tinggi 150 cm. Kalau di Indonesia ya kira-kira seberapa? Kalau kira-kira 1 meter cukup Pak, ya sudah 1 meter saja betul nopo-nopo. Yang penting ada pembatas antara soft yang satu dengan soft yang berikutnya. Orang tahu, oh orang ini sedang sholat. Kenapa? Karena dia berdiri di pembatas. Maka kita tidak boleh berjalan di depannya. Kemudian summa in ajiza, summa nuli in ajiza lamun apes sapa man anhu saking sutra falinah wi aso mongko maring sepadane teken maghzuratin kang den pendem kamatain koyok mata. Lah kalau tidak mampu jenengan itu memberi tembok di depannya, memberi pembatas 2/3 dhira, 2/3-nya 50 cm itu ya berapa ya, sekitar 30 cm lah itu. Maka kalau tidak mampu, maka minimal kita itu memberikan tongkat yang kita tancapkan di depan kita. Dan ini dilakukan oleh sahabat di zaman Rasulullah ketika perang, jemparingnya dipakai untuk yaitu pembatas. Kalau ada jemparing ditancapkan begitu, oh berarti dia sedang sholat, kita tidak boleh lewat di depannya. Jadi kalau di Pondok Al-Bahjah, saya pernah di Pondok Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Itu di sana itu kalau di masjidnya atau di musholanya itu ada ini Pak, ada kayak pembatas begitu. Jadi kalau ada orang sholat tinggal ngambil pembatas ditaruh di depannya. Tidak hanya batas soft-soft begini, tapi memang di sana ada kayak kayu yang sudah dibentuk, tingginya ya sekitar 2/3 dhira. Kalau ada orang sholat ditaruh. Kalau ada orang sholat lupa naruh, ada orang kemudian naruh di depannya agar dia tetap bisa lewat di depannya orang yang sholat tersebut. Artinya di luar daripada pembatas. Ini kalau di sana ada kebiasaan seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, ya sudah terpaksa tas kita. Biasanya kalau orang di sini tasnya taruh di depan. Artinya kalau engkau lewatlah di atas tasnya, jangan di dalam tasnya. Antara kita dengan tas kita jangan dilewati, enggak boleh seperti itu. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan fa illam yajid mengko lamun ora nemu hu ing madkur nutiba mengko den sunatake bastu bastun musolli nggih musalla beber nggon salat kasajadatin kaya sajadah. Nak memang mboten nenten kayu untuk dipasang atau tembok, jenengan salatnya nggak bisa mepet tembok, salatnya pengen di pojok sana misalnya, ya sudah jenengan misalnya beber sajadah atau memberi pembatas yang lain seperti yang kami contohkan tadi adalah tas atau yang lain sebagainya. Atau misalnya, wah ini pulpen ini bisa memahamkan orang Solo bahwa pulpen ini juga bisa jadi pembatas. Dia betul apa pakai pulpen betul apa. Kemudian summa in ajizanu nuli lamun apa sapa man anhu saking madkur khatta mongko garisi sapa man amamahu ing ngarepe man khatton kelawan garisan fi salasati azruin ing dalem telu pira-pira zira. Nak tetap mboten mampu, waduh saya tadi sholatnya nggak bawa apa-apa, serban nggih mboten betul. Serban ini kalau misalnya kita bawa, waduh ini kok nggak ada pembatasnya, saya sholatnya paling belakang, sudah serbannya taruh di depan untuk sebagai pembatas. Nah pembatasnya apa? 3 zira. Kalau bisa dibatasi ya kira-kira 1,5 meter di depan kita, agar orang tidak lewat di depan kita ketika kita sholat. Kemudian fi salasati azru'in ing dalam telu pira-pira dhira ardon ambane autulan utawa ambone. Jadi apa namanya? Kalau bisa lebarnya itu juga lebar, artinya tidak cuma berdiri saja tapi juga lebar begini. Ya kalau bisa juga sama, misalnya kita buat
3 ziro. Kemudian kedepannya juga 3 ziro. Yang kira-kira orang tidak akan lewat di depan kita seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dikatakan wahal tuhsabu salasatu min ru'usil asabi aw minal iqab. Yang dihitung itu, Pak, apakah dari ru'usul asabi atau dari iqab kita? Nopo saking tungkak, nopo saking pucuke jari jemari kaki kita. Jadi misalnya 3 ziro itu kita hitung misalnya 150 cm, 150 cm kurang 6 cm, jadi 144 cm dari kita. Apakah itu dihitung dari tungkak kita atau dari pucuknya jari jemari kita? Maka di dalam kitab Nihayatul Muhtaj di sini ada keterangan dari Imam Syihabuddin Romli bahwa fi ihtimalan. Di sini kita melihat, katanya beliau, wal auja al awal. Tapi menurut pendapat yang aujah, yang diikuti adalah pendapat yang pertama, yaitu dari ru'usul asabi, dihitung dari pucuknya jari jemari kita ke depan itu jaraknya adalah 144 cm. Wajazama Ibnu Hajar bisani, akan tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan enggak, saya mengambil pendapat dari akib kita, dari tungkak kita terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian wa madzuk idza karo idza kana al-musalli qa'iman amma idza kana jalisan fayambayakuna minal alyataini kada fi ali syabro malisi. Nah, hal ini ketika berdiri. Jadi kalau berdiri ngitungnya jarak ke depan itu menurut Imam Ibnu Hajar dari akib, dari dari tungkak. Tapi menurut Imam Romli di dalam kitab Nihayah ngitungnya 3 ziro itu dari pucuknya jari jemari kaki. Ini ketika sholatnya berdiri. Tapi kalau sholatnya duduk maka ngitungnya dari bokongnya. Dari bokong kita ke depan itu jaraknya 3 ziro menurut pendapat sebagaimana kemudian ditulis juga oleh Imam Ali Syabro Malisi. Enten sing maca Syibro, enten sing maca Syabro, enten sing maca Syibro Mulisi. Monggo. Kalau di Hadramaut Syekh Abdullah bin Abu Bakar bil Faqih, guru kami, bacanya adalah Syabro Malisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi madkur iku aula utama wali khabari Abi Dawud krana onone hadis saking Abi Dawud. Enten bedane, Pak. Al hadis lo kadang-kadang kok wafil hadis, kadang-kadang kok wafil khobar, kadang-kadang kok wafil asar. Niku enten perbedaanipun, insyaallah kita jelaskan untuk minggu berikutnya. Idza sholat nalikane sholat sapa ahadukum salah jenis sira kabeh falyaj'al mongko baca ndadekake sapa man amawa wajhi ing ngarepe wajah man syai'an iswiji-wiji. Kanjeng Nabi ngendika, nak sampean sholat maka jadikanlah sesuatu di depan kamu itu sebagai pembatas. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man falyansib mongko ngedekake sapa man, becik ngedekake sapa man asa ing napa namanya asa ing tekan. Kalau nggak ada sesuatu, nggak ada tembok di depannya, ya sudah, tongkat ditancapkan. Fa illam yakun mongko lamun ora ana ma'ahu semertane man apa asa tekan falyahut to mongko becik garis sapa man khatton ing garisan, khatton kelawan garis temenan. Nak mboten enten tekan, Kanjeng Nabi ngendika, maka garis di depan kita ada garis. Lah niki cara Masjid Agung niki derek sing nomor 3 garis. Garis. Kan ya tidak mungkin setiap apa soft itu dikasih tembok kan ya, menyusahkan juga nanti ya. Maka pakainya garis. Jenengan menawi enten sajadah nggih ngagem sajadah mboten napa summa la tadurru la yadurru mongko ora bahayani. Ma ing perkara hu ing man ma perkara maro kang lewatan apa ma amamahu sapa man amamahu ing ngarepe imam langsung sholat. Kalau sudah seperti itu maka tidak apa-apa kita lewat di depan orang yang sholat. Misalnya di depan ada orang sholat pakai sajadah, kalau kita lewat di depan sajadahnya mboten napa. Tentu tetap kalau bisa tidak lewat di situ maka lebih baik seperti itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abi Dawud.
Kemudian dipun ngendikaken walau akharu an qaulihi wa huwa aula la soha ruju'uhu li jami ma qablahum min nahwil 'asha wal musalli wal khat wa tusabu hadhi salasal azra fa aqal min ru'usil aswabi awil aqib. Nah, di sini tadi telah kami sampaikan ardon au tulan ibaratur raudhah tulan wa qala fi syarhi la ardon. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama, Pak. Apakah sutroh itu ardon atau tulan atau ardon dan tulan? Maksudnya nopo sing penting niku garis tunggal tok ngeten niki, nopo garisnya niku harus memanjang ke depan, harus memanjang horizontal. Kalau tembok itu atau apakah hanya cukup satu kita atau harus ada tambahnya ke samping, ke kanan, ke kiri? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Menawi tenggene kitab Raudhatut Thalibin itu tulan, sing penting dawane. Sebenarnya dawani antara kita sampai ke depan itu pembatas itu adalah 3 zira. Tapi nak tenggene syarai raudhah dipun ngendikake niku ardon juga. Jadi ya 3 zira ke sana ya ke melebar ke samping kanan dan kiri. Sehingga orang itu kalau lewat itu misalnya tidak terlalu dekat dengan kita ketika sholat. Ini ada perbedaan pendapat. Ya kalau bisa kita menggunakan ardon. Al-khuluj minal hilaf mustahab. Ada kaidah di dalam fikih, keluar dari apa yang diperdebatkan oleh para ulama itu dianjurkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, kita ngambil yang wajib. Ada yang mengatakan wis tulan saja, enggak usah ardon. Nah, tapi ada yang mengatakan di dalam syarah raudhah ya harus ardon dan tulan. Maka kalau bisa kita ngambil ardon dan tulan. Ada yang mengatakan misalnya mengusap seluruh kepala itu sunnah. Ada yang mengatakan wajib. Ya sudah, kalau bisa kita ngambil yang wajib. Artinya kita tetap melakukan itu, walaupun mazhab yang kita ikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i yang dicontohkan oleh panjenenganipun Kanjeng Sultan Agung itu adalah yang penting kita mengikuti mazhab Syafi'i, walaupun beberapa helai itu sudah dianggap sah di dalam kita mengusap sebagian kepala. Wa huwa utaimadku iku aula lu itu au kaunul khati uta onone garis tulan dawa aula lu utawa min kaunihi saking onone khat ardon hale dawa au qaulu li khabari Abi Dawud summa la yaduru ma mara'i fi kamali sawabihi. Maksudnya napa, Pak? Nak tiyang niku kok sampun maringi batas, kok enten tiyang niku kok jenengan lewat ngajengi batas niku wau, mesti lewat di luar batas tadi, jenengan tidak harus mencegah. Nah, kenapa? Karena kalau nanti ada orang lewat, kok lewatnya di depan kita, di dalam barisnya kita, kok jenengan boten mencegah, maka jenengan tidak mendapatkan kamalus sawabih, tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah ketika kita melakukan ibadah sholat. Ini juga disebutkan di dalam kitab Hasyiah Syabro Malisi. Hasyiah Syabro Malisi. Hasyiah Syabro Malisi itu kan ala nihayah, ngapunten nggih. Jadi ngeten. Dulu ada dua ulama tahqiq. Yang pertama adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua adalah Imam Syihabuddin Romli atau Syamsuddin Romli. Dua ulama ini sama-sama belajar kepada Imam Romli, kepada bapaknya Imam Romli. Nah, terus Imam Ibnu Hajar gadah pengikut sing sangat setia sekali, naminipun Imam Syabro Malisi, Imam Ali Syabro Malisi. Yen jenengan kok gadah putra paringi nami Ali Syabro Malisi atau Ali Shibro Malisi. Wah keren nih. Ini Shibro Malisi. Niku celokane napa? Sibru. Niki nama ulama besar, kitabnya 19 jilid. 19 jilid. Saat itu Imam Ali Syabro Malisi niku penggemar berat, pengikut daripada Imam Ibn Hajar. Saat itu beliau ingin mensyarai kitab Tuhfatul Muhtaj 10 jilid daripada karya Imam Ibnu Hajar. Cuman beliau ketika istikharah malah kepanggil kali Imam Romli. Imam Romli ngendika ahyi kitabi. Imam Ali Syabro Malisi, urip-uripi kitabku. Maksudnya napa kitab Nihayatul Muhtaj, ya 10 jilid ya, hampir sami tergantung percetakan sing kula gadhahi 10 jilid. Iku urip-uripi, mbok syarai, mbok hasyai, mbok jelaske, mbok jabarki.
Ramila Imam Ali Syabro Malisi tidak membuat kitab syarah penjelasan Tuhfah, tapi membuat kitab penjelasan Nihayah yang kemudian disebut dengan Hasyiah Ali Syabro, Hasyiah Syabro Malisi ala Nihayah nih. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in ini sering diambil. Bagaimanapun juga walaupun beliau sering menghasyiai kitab Nihayah, tapi beliau adalah penggemar berat atau pengikut daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ini dua ulama yang tahqiq di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Asy-Syubari Imam Syaubari ini salah satu juga ulama di dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang namanya Sobari, itu memang mungkin saja orang tuanya menginginkan orang yang namanya Sobari itu adalah bermadhab Imam Syafi'i. Ulama besar di dalam madhab Imam Syafi'i namanya Imam Sobari. Jarang nggih namanya Sobari, jarang itu. Au fi idhabihi khusyu'uhu wa qaluhu ma marra lam yakul man marra li'annahu syaitanun fa asbahu ghairu aqil. Wonten kitab ipun Imam Syobari, kada putra kalih paringi nami Pak Sobari, Imam Sobari. Nah niki tenggen Imam Sobari niku ngendika, Imam Syobari, bahwa orang itu kok lewat di depan orang yang sedang sholat, padahal sampun enten sutrohipun Pak, sudah ada pembatasnya. Maka menurut syariat dia dianggap orang yang ghairu aqil, orang yang enggak punya otak katanya syariat. Atau dia itu adalah syabbaha bisyaiton, seperti pengganggu. Dia itu ibarat syaiton di sana. Jadi orang yang hatinya dipenuhi dengan syaitan. Ada pendapat idhabuhu khusyu, menghilangkan kekhusyuan. Wong sing salate ra patek khusyuk niku nggih ngoten niku. Makanya kita memberi batas di depan kita melakukan sholat agar kita diberi kesempurnaan di dalam kita melakukan ibadah. Ini juga disebutkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab yaitu Hasyiah Bujairami alal Khatib. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrari amin. Wa qisalan dan kiasaki bil khati kelan baris al musalla ing musalla, wa termasuk dianggap sama dengan garis tadi niku musalla dan salat. Jenengan salat kok mepet tembok nggih pun berarti itu sudah tidak ada jalan yang lain. Cuman kecuali nak ngeten Pak. Kecuali memang tidak ada tempat yang lain. Memang tidak ada jalan selain itu, maka memang sholat lewat di depan orang sholat itu tidak apa-apa kalau dalam posisi sangat darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kutimalan den disiaki alal khati ngatasi khot li annahu kaman sekarona teman sedene khot iku adaru luweh kenceng luweh ketok fil muradi ing dalem maksude para ulama. Lah kalau bisa jenengan sholat niku Pak, masjidipun dipun paringi khot, dipun paringi pembatas sing bentuke garis minimal niku. Minimal. Walaupun kalau bisa ada papan-papan niku nggih sae, tapi minimal niku enten khote yang seperti yang ada di Masjid Agung seperti ini. Niki mboten perkara bid'ah. Kadang-kadang ada yang mengatakan, apa itu Masjid Agung Surakarta dikasih batas-batas itu bid'ah. Mboten, itu tidak bid'ah. Itu adalah perkara yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Memang penjelasan hadis tersebut itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pakai papan yang tingginya sekitar 30 cm. Ada yang mengatakan pakai khot. Cuman menurut ulama Syafi'iyah, menurut ulama dan di dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i diperhatikan waqut dima 'alal khot li annahu adharu fil murad. Waqut dima 'alal khot li annahu adharu fil murad. Lebih diutamakan pakai pembatasnya teniki. Kenapa? Karena lebih jelas. Oh, itu adalah pembatas daripada kalau pakai tas atau pakai yang lain niki. Makanya tenggene Masjid Agung ngagemi adalah pembatas seperti ini. Dan ini perlu kita sampaikan nggih. Ulama niku nak ngambil pendapat niku nggih mboten ngawur wonten Pak. Mboten ngawur. Kula niku sering matur, mbah-mbah biyen niku pokoke napa sing dipun dawuhaken para kiai, para alim, para pendahulu kita pun ndereki mawon. Mesti enten dalile. Insyaallah mesti enten dalile. Gur kadang-kadang wong Jawa niku Pak, niku kathah tawadhuke. Kathah andhap asori. Makane mboten seneng nyebutke
napa ini dalilnya dari kitab ini, hadisnya begini, hadisnya enggak suka. Karena ketawaduan mereka lebih banyak mengatakan katanya guru saya. Niki ketawaduan. Mbah Kyai Ahmad Umar Abdul Manan Mangkuyudan nggih ngoten. Nah, ceramah niku nggih, nah katanya guru saya Mbah Munawir Ngrapya, katanya guru saya Mbah Mahfud At-Turmusi, katanya guru saya misalnya Mbah Kyai Zainuddin Mojosari. Tidak pernah mengatakan dari kitab ini, ngoten. Lah niki kadang-kadang tiyang niku nggih mergo atine sempit sehingga mengatakan, "Oh, itu tidak dari Rasulullah itu, dari gurunya dia. Masa kita ikut orang tidak ikut Rasulullah? Gurune nggih saking kitab, saking hadis sahih, cuman tidak disebutkan." Itu kebiasaan orang Jawa kados ingkang kula aturaken setiap kita melakukan sholat Jumatan. Setelah melakukan sholat Jumat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bushrul Karim karya Syekh Ba'ashin, atau kitab yaitu kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Syekh Abdurrahman Ba'alawi, dianjurkan nak ba'da Jumatan niku Pak niku maos wa dzakaral Fatihah wal muawidatain wa surat al-ikhlas wal muawidatain sab'an maca Fatihah ping 7, napa al-ikhlas ping 7, al-falaq ping 7, an-nas ping 7. Niki dipun anjuraken. Jenengan kok gelem nglakoni niku sakderenge sikilipun sukunipun panjenengan niku pindah saking tahiyat, maka jenengan mendapatkan ajru man amana billah, mendapatkan pahala dari seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam kitab tersebut, ghafarahu Allahu taala dzunubahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jenengan akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau dan dosa-dosa yang belum dilakukan. Niki riyen niku rutin. Teng Masjid Agung, masjid-masjid niku rutin enten dalile, Pak. Cuman enten sing menggugat, wah gak ada dalilnya, akhirnya mboten enten sing kelakoni. Padahal niku teng kitab ya enten dalil kabeh pun tok pun. Napa sing dilakoni mbah-mbah niku jenengan lakoni insyaallah mesti enten dalile, mboten mungkin ngawur dan lain sebagainya. Niki napa ingkang dipun dawuhaken para ulama, para sesepuh niki penting sangat. Namun ngantos kemudian kita merasa lebih hebat daripada para pendahulu. Pamina wonten kitab Tuhfatul Ahwadi ala Syarh Sunan Tirmizi dipungendikaken wa akhirul qaumi la'ana awalaha au kama qol, dipungendikaken salah satu sebab suatu daerah itu akan banyak bencana, banyak musibah, salah satu sebab orang itu akan sulit dalam semua urusan dan cita-citanya karena dia tidak menghargai pendahulu-pendahulunya. Dia merasa pendahulunya adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan sehebat seperti dirinya. Maka orang seperti itu akan mendapatkan banyak cobaan hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi ngaji niku adabe napa? Menawi ngaji kados kala wau nggih, mesti jenengan pirsani kula menawi ngaji ila hadrati Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Panembahan Senopati, Kanjeng Ki Ageng Pemanahan niki menawi adab, dados adab. Oh, awake dhewe ngaji ki aja lali, biyen ana sing bangun kota Solo dan lain sebagainya. Enten sing nirakati Jawa panjenenganipun Ki Ageng Pemanahan poso 7 tahun dan seterusnya. Enten sing nirakati napa namine Jawa Tengah, Jawa panjenenganipun Kanjeng Maulana Maghribi poso ngalong 7 tahun dan lain sebagainya. Kita harus memuliakan para pendahulu. Niki le contoh yang mana napa sing dipun contohaken para ulama niku mesti enten dalil. Wa tartibu tertib al-madhkuru kang wis den tutur huwa utawi at-tartib iku al-mu'tamadu, pendapat sing mu'tamad. Nak saged nggih urut. Ya kalau bisa ya tembok, kalau enggak ada tembok ya napa tadi jemparing panah, kalau enggak ada teken, atau kalau enggak ada dipun paringi baris. Khilafan lima yuhimuhu kala Ibnul Muqri. Tapi memang sekali lagi pendapat ini adalah pendapat yang khilaf dengan pendapat Imam Muqri. Famata mongko kapan adalah ngira-ngira keangkaan surubatin saking rujbah ilama maring perkara dunah ing saliyane ma'al qudrati semertane kuwasa alih ing atase kudrah ing atase rujbah kanat mongko ono kal adam kaya ora ono. Pramila
wonten kitab niki niku memang ada dua pendapat. Kula sampeke, kula aturaken yang pertama pun pokoknya cara ulama madzhab Syafi'i nak saged nggih utamakan garis. Tapi menurut pendapat Imam Ibnu Muqri dan pendapat-pendapat yang lain, kalau orang kok mampu yang pertama tapi dia langsung mengambil yang ketiga, maka dia seperti tidak mendapatkan kesunatan menggunakan sutroh. Ngoten. Jenengan mampu salat niku beto pembatas sing ke atas seperti itu, tapi jenengan kok malah pakai baris, maka jenengan tidak dapat pahala. Intinya ulama berbeda pendapat. Nah, sing tinggi Masjid Agung niku adalah pembatas yang berupa baris-baris itu adalah juga dicontohkan dan disebutkan serta menjadi penjelasan para ulama. Ngoten. Wa yusanulan dan sunatake apa ala ja'ala yen ta ora ndadekake asut sapa man asutrata ing sutra pembatas tilqa awajihi napa namine ngarepe sirahe man. Terus lah pembatas niku ampun di nggih sujud. Maksudnya napa? Jenengan salat niku mboten disunahkan, artinya dimakruhkan niku napa natap pembatas. Niku makruh. Misalnya sholat niku nggih apa kepalanya jangan pas pembatasnya ngoten. Jadi kakinya niku di pembatas, setelah kepalanya jangan sampai kemudian terlalu memanjang sehingga nata pembatas tadi. Niku tidak disunahkan alias dimakruhkan, dibenci oleh syariat. Ngoten. Jadi masih yo panjenengan sholat piyambak, Pak. Masih yo panjenengan sholat piyambak misalnya di Masjid Agung tetap jangan yaitu kepalanya nata pembatas atau sholatnya di antara pembatas. Jangan sholat yang tengah-tengah antara niki, tengah-tengah antara putih-putih niki pembatas niki, kemudian kepala jenengan kok natap pembatas depannya niku dimakruhkan, tidak dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau dipun ngendikaken kal adam fala tahsulu lahu sunnatul istitar wala yahramul murul baina yadayhi. Kok enten tiyang salat mboten ngagem pembatas, enten tiyang salat mboten ngagem pembatas, maka orang lewat di depannya tidak haram. Tapi nak sampun pakai pembatas, kok enten tiyang lewat tengah jenengan dianjurke nolak tek. Allahu Akbar ditolak tek gini. Sami Allah ditolak. Dan ini dianjurkan. Dan kita haram melewati depan orang sholat, hukumnya haram. Nak sampun dipun paringi pembatas bal bali an yamihi saking arah tiki tengen iman au yasari utawa arah teng kiwa iman wa kullu safin utai saben-saben pembatas apa sutratun sutrah liman mariwang khalfahu kang ana nggurine man in qaruba lamun parek min husakiman. Kala ngendika sinten Al-Baghawi Imam Al-Baghawi sutratul imam utawi pembatas imam iku sutratu man khalfahu sutratu sutra pembatas man wong khalfahu kang ana ing gurine imam. Dipun ngendikaken cara pembatasnya imam niku, batasnya imam itu adalah batas bagi orang yang di belakangnya. Pramila kula aturaken, nah enten tiyang salat itu kita meluruskan yang mana, Pak? Misalnya ngapunten nggih, ada kita salat di lapangan. Di lapangan itu delalah mboten enten pembatas sama sekali. Enggak seperti Masjid Agung ini kan ada pembatas. Lah, kita itu pembatasnya apa? Imam paling depan. Maka orang yang ada di belakang imam pas itu adalah yang harus kita ikuti. Jadi misalnya kita di kanan kirinya atau di saf pertama, yang kita ikuti itu mana? Orang yang pas di belakang imam. Itu adalah pembatasnya seperti itu. Walau ta'arradat lan lamun itirat apa asuratu sutrah wal kurbulan parak minal imami saking imam awis sofi utawa sof al awali kang pertama fima ing dalam fama mangkotai apa alladzi kang yuqaddamu kang dendinginake. Kala ngendika sapa Syekhuna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kulun utai saben-saben madkur iku muhtamalun mangku wa zahirun tawi zahire qauluhum mengendikane para ulama yuqaddamu dan disiake apa aswafu as-saf al-awwal kang pertama fi masjid ing dalam masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ing kana lamun ana iku kharija masjid ing dalam jabane masjid Kanjeng Nabi al-mukhtaso kang den khususake bil mudha'afati kelawan den tikel-tikel apa takdimun nahwi sofi ngejoake sepadane sof al awali kang pertama.
Dipun ngendikaken wonten kitab Fathul Mu'in niki bahwa disunahkan untuk tidak menjadikan sutroh atau penghalang itu tepat di depan wajahnya, namun dijadikan di samping kanan kirinya. Wow lho Pak, napa? Ketika kita ngasih pembatas niku nggih jemparing ini pun atau tongkatnya itu kanan dan kiri, jadi tidak pas depan. Syukur-syukur kemudian ardon melebar, syukur-syukur seperti itu. Nah, kemudian setiap barisan merupakan sutroh bagi orang yang ada di depannya. Ini adalah katanya pengarang kitab. Ya, di dalam kitab ini juga dikatakan jika terjadi pertentangan di antara sutroh dengan dekat terhadap imam atau barisan awal, maka mana yang didahulukan? Imam Ibnu Hajar mengatakan semuanya masih mungkin dibenarkan. Artinya ihtimalat. Mengikuti sutroh GAP, mengikuti orang yang pas di belakang imam itu juga bagus seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang lebih mendahulukan barisan awal di Masjid Nabawi, walaupun barisan awal itu berada di luar masjid. Artinya umpami kok di dalam salah satu sholat jenengan itu enten tiyang niku orang yang di belakang imam pas niku delalah niku jaraknya tidak 3 dhiro. Nah, kan kanan kiri harusnya ikut orang tersebut. Lah, kita lebih mengutamakan mana? Ikut sutroh, ikut pembatas yang ada di masjid, atau ikut orang yang di belakang imam? Lah, menurut menurut sebagian besar ulama, kita mengikuti tetap orang yang di belakang imam. Sebagaimana ada di Masjid Nabawi bahwa tetap mengikuti orang yang di belakang imam walaupun sampai keluar masjid. Ini adalah penjelasan para ulama salafuna sholeh. Semoga apa yang kami sampaikan di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi segera diangkat oleh Allah. Ramadan kita nanti bisa ngaji bersama. Semoga Masjid Agung Kota Surakarta dan masjid-masjid yang lain tempat dakwah dimanapun berada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah ala mana salafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warzuqna an atluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basarina wa anta tariqa bihi lisanana wa an tufarrija bihi lisanana wa an tashruha bihi badanana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi ghairuka wa la yu'ti illa ant wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqudatan aw manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja 'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdhalus salatu wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin wa bulughil maram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha 'ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatana wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman ladunni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a zurriyatana wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa atyafana wa tarzuqana.